Cara kita yang ketiga, nanti Mas Awe Andi Wijayanto juga akan menyampaikan beberapa hal, termasuk menjawab pertanyaan dari teman-teman media. Mungkin kita masuk yang pertama dulu, silakan dari Mas Patria dan Mas Seno untuk memperkenalkan para jubir-jubir kita sehingga teman-teman media bisa mengenalnya secara lebih dekat. Terima kasih. Testing. Selamat siang menjelang sore teman-teman media. Jadi seperti yang Pak Kara sampaikan dan juga Mas Andi Wijayanto dan Mas Tommy, pada hari ini untuk komitmen dari tim Ganjar Mahfud dan juga Pak Ganjar dan Pak Mahfud sendiri membantu tugas-tugas media dalam mempermudah mendapatkan kutipan, mengelaborasi gagasan, dan juga kelancaran pemberitaan selama proses kampanye pemilihan presiden tahun 2023 dan 2024 ini. Maka izinkan kami sebutkan beberapa nama yang hadir teman-temannya di sini semua. Jadi ini yang saya sebutkan hadir di sini, nanti bisa berkenalan dengan teman-teman media. Ini adalah para juru bicara yang telah ditunjuk oleh TPN Ganjar Mahfud, bisa resmi untuk berbicara tentang apa yang menjadi gagasan dari Pak Ganjar Mahfud, bahkan bukan hanya untuk media tetapi juga untuk di media sosial. Karena Pak Ganjar dan Pak Mahfud berpesan bahwa saat ini media sosial juga menjadi perhatian, sehingga nanti media sosialnya ketika bicara tentang Pak Ganjar dan Pak Mahfud bisa juga menjadi referensi teman-teman media. Mohon bersabar, ini ada sekitar 40 lebih nama yang mau saya sebutkan satu persatu. Nanti yang saya sebutkan, kalau yang di depan bisa berdiri, kalau yang di belakang mungkin nanti bisa berkenalan. Pertama ada saya sendiri, Patria Ginting dari PDI Perjuangan. Lalu kemudian ada Aris Setiawan Yodi. Lalu ada Iwan Setiawan di belakang. Ada Bu Esti Wijayati. Silakan berdiri Bu, biar teman-teman media melihat. Lalu ada Aryo Seno Bagaskoro, Bang Ciko Hakim, Boy Agustinus, Bang Guntur Romli di belakang. Oh iya, Bang Guntur sudah tidak perlu perkenalan, sudah terkenal soalnya. Givari Syadat Ramadan, Abdullah Mansur P3, Miftah Sabri. Iya, memang ini unik tuh. Saya aja kaget. Tapi memang unik. Jadi udah tahu gaya bicaranya nanti kalau di media seperti apa, Bang Miftah Sabri P3. Lalu ada Nadia Hasna Humaira, ini salah satu jubir muda juga dari P3. Mau muncul juga macam apa? Ya. Lalu ada Imam Priyono di belakang. Oh ya, tinggi. Dari P3 juga. Lalu ada Ike Julius Setiati dari Perindo. Heri Budianto, Diska Resha Putra, silakan dari Perindo. David Sitorus, Dian Mirza dari Perindo. Oh, di belakang. Diah Kusno, Ratu Nabila. Lalu dari Hanura, oh ya, halo teman-teman. Banyaknya dari belakang ya? Oke. Lalu ada dari Hanura, Bang Togar Manahanero, James Charles dari Hanura. Setia sampai akhir. Wah, itu dia mantap suaranya. Di radio mantap tuh kayaknya Bang. Gugum Gumelar, Ganjar Mahfud, menang. nice. Rusdi Safi di belakang. Chris Kelana dari Hanura juga. Lalu ada Siti Rahmayanti Bajeber dari Hanura. Oh ya, caleg muda juga ini, sering muncul di media sosial. Lalu ada Siti Nurbaya dari Hanura.
Oh iya. Nanti kenalan ya Mbak sama teman-teman medianya. Lalu Imron Rosaldi dari Hanura. Siap. Nah berikutnya ini tadi 28 nama dan berikutnya sampai habis ini adalah teman-teman dari non-partai yang saya sebutkan. Dengan semangat gotong royongnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud beserta partai pengusung, teman-teman dari non-partai juga semangat untuk menjadi juru bicaranya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ada Dian Situresmi, ada Edi Sutrisno, ada Rinto Wardana, Pilih Ganjar. iya. Ada Bang Pangeran Siahaan, ada Kenny Makalo, ada Adriana Angela Brigita, ada Ferlin Franciscus, nah, Muhammad Taufik Damas, Priscilla Estefina Tura, ada Haris Pertama yang sudah sering muncul juga, Diah Ayu Permatasari, lalu ada Mas Eko Kuntadi, udah terkenal juga, di belakang aja terkenal-terkenalnya. Dini Ramadhani, Deborah Mulia, dan Putri Jasmine. Selain nama-nama itu masih ada sekitar 30-40 lagi pimpinan laporan dan memang lagi berkeliling di Jakarta maupun di Indonesia. Dan kami jubir-jubir yang hari ini berkomitmen untuk sering datang ke media center, ngobrol sama teman-teman media di sini. Jadi ini adalah pertemuan pertama dari sekian, nanti kita terus bertemu selama 2 bulan ke depan. Sekian, kami kembali ke para pimpinan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi itulah jubir-jubir dari TPN Ganjar Mahfud. Sekali lagi besok kami mengundang teman-teman media untuk sekali lagi bertemu dengan teman-teman jubir sekaligus nobar debat pertama Capres dan Cawapres besok di tempat yang sama. Berikutnya mungkin kami persilakan kepada Mas Andi Wijayanto untuk menyampaikan sebelum nanti teman-teman media mungkin ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Silakan Mas. Ya, yang pertama saya sampaikan ke teman-teman tentang persiapan debat besok yang akan dilakukan di KPU jam 7 malam. Mas Ganjar dengan Pak Mahfud sudah kembali ke Jakarta tanggal 9 Desember. Tanggal 9 Desember itu khusus untuk Pak Mahfud, beliau sudah bertemu dengan para pemret untuk mendapatkan masukan-masukan tentang isu-isu strategis yang berkembang di media. Dan Mas Ganjar sudah berdiskusi dengan kami di tim, terutama Mas Ganjar menceritakan substansi-substansi yang terkait dengan debat 1 tentang politik hukum HAM pemerintahan yang Mas Ganjar temukan ketika berinteraksi dengan masyarakat di Merauke, di Kupang, di Rote, Bima, lalu Kendari, Palu, sampai Balikpapan dan KN. Mas Ganjar mendapatkan banyak saran-saran langsung dari masyarakat yang ditemui tentang tema debat 1 tersebut. Lalu dari apa yang Mas Ganjar sampaikan ke kami kemarin dan tadi pagi, kami sudah menyiapkan narasi utama tentang debat 1 disesuaikan dengan visi-misi dan terutama temuan-temuan lapangan yang langsung didapatkan oleh Mas Ganjar selama pergerakan kampanye. Karena tema debat 1 itu tentang Polhukam, tentunya kami juga berbicara dengan Pak Mahfud. Sudah ada pertemuan antara Mas Ganjar dengan Pak Mahfud. Kedua kandidat kami sudah saling mengisi tentang isu-isu debat 1. Misalnya sudah berbicara tentang kemunduran demokrasi, sudah berbicara tentang pemberantasan
korupsi, sudah juga berbicara hal-hal yang terkait dengan terobosan-terobosan demokrasi yang ada di era digital dan seterusnya. Dengan persiapan-persiapan yang ada yang masih akan dilakukan satu kali lagi malam ini, kemudian akan 2 kali tergantung kebutuhan Mas Ganjar. Pada dasarnya sudah menemukan narasi utamanya yang kami yakin kandidat kami akan bisa tampil dengan performance sangat baik di 12 Desember lusa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya pikir tentang survei. Ya, tentang survei Kompas, ya kami berterima kasih dengan Kompas bisa merilis surveinya 2 hari menjelang debat, ya, sehingga kami bisa mengetahui data-data terkini, yang terutama tentang isu-isu strategis di daerah-daerah yang membuat suara naik atau suara turun. Tapi yang betul-betul kami lihat, pertama ada deviasi antara satu survei dengan survei yang lain. Ada perbedaan hasil antara survei satu dengan survei yang lain yang keluar berturut-turut dalam waktu 1 bulan ini. Dan deviasi itu yang membuat kami juga harus secara cermat memahami mengapa terjadi perbedaan angka di kategori-kategori yang sama. Misalnya kalau Kompas hari ini yang paling menyolok adalah urutan 1, 2, 3 dan juga tentang undecided yang melompat cukup signifikan ya, di Kompas, yang berbeda dengan survei-survei lainnya. Nah, deviasi antara satu survei dengan survei lain ini kami amati dan kemudian memberikan pemahaman bahwa pada dasarnya pemilu 2024 masih sangat-sangat terbuka, tidak bisa belum bisa dibuat satu kesimpulan yang bulat siapa yang akan cenderung paling unggul di pemilu 2024, dan ada deviasi antara satu survei dan satu survei lainnya. Kesimpulan lain yang kami ambil ketika melihat hasil-hasil survei ini, ya, tampaknya pasangan 02 yang menargetkan pemilu 1 putaran juga masih jauh dari target tersebut, dan melihat ada dinamika yang sangat tinggi yang terjadi di 1 bulan terakhir ini, dan lagi-lagi karena ada perbedaan yang cukup signifikan antara satu survei dengan survei lainnya. Kami di TPN mengintip hasil-hasil survei ini. Kami melakukan metode triangulasi, reverse method, di mana survei merupakan salah satu bahan yang kami pakai, lalu kami padukan misalnya dengan melakukan FGD di puluhan kota di Indonesia, langsung bertemu secara kualitatif dengan masyarakat. Lalu kami juga memiliki predictive analysis yang sekarang sudah memakai artificial intelligence, sehingga kami bisa mengetahui data real time hari ke hari, lalu kemudian bisa juga menemukan pola-pola panjang, apakah tentang 12 hari ke belakang pada saat kampanye 1 sudah dilakukan, maupun misalnya kami memiliki crawling data panjang artificial intelligence yang merangkum 5 isu utama yang ada dalam pembicaraan publik dari bulan Januari 2023 sampai akhir November 2023, yang sangat-sangat membantu kami dalam merumuskan tema-tema utama untuk debat 1 2023. Itu Mas Kara yang bisa saya sampaikan tentang debat dan hasil survei. Terima kasih. Terima kasih Mas Andi. Mungkin kita batasi 3 pertanyaan karena Mas Andi harus masih ada acara lain untuk persiapan debat besok. Mungkin silahkan dari yang baju hitam, mungkin boleh berdiri Mas, tolong disebutkan nama dan medianya. Ya, saya Niko dari Harian Kompas, Mas. Pakai mic aja Mas. Tolong. Ya, saya Niko dari Harian Kompas. Tadi apakah dalam debat besok itu tadi kan ada beberapa isu yang ingin diangkat gitu ya Pak. Tapi kita tahu sendiri belakangan itu TPN itu kerap menggaungkan soal
entah mengkritik dari pemerintahan Pak Jokowi atau tadi soal pencalonan Gibran yang tidak sesuai dengan konstitusi gitu ya. Apakah hal-hal tersebut akan digaungkan kembali dalam debat besok? Karena pada nyatanya di hasil survei Litbang Kompas itu ternyata pemilih Pak Jokowi itu begitu loyal gitu. Terlihat pergeseran dari suaranya Pak pembasis milihnya Pak Jokowi itu geser bahkan ke Pak Prabowo. Apakah itu nggak dipikirkan oleh TPN? Dan ke depan apakah akan dalam kampanye mengubah strategi terkait proses pemenangan itu sendiri? Lalu soal substansi, kalau substansi ada nggak yang dipersiapkan untuk Mas Ganjar dan Pak Mahfud? Apakah ada mungkin menyiapkan sesuatu gimmick atau apa gitu untuk yang mungkin bisa lebih terlihat menarik gitu di publik, karena kan lumayan 3-4% bisa mengubah pilihan publik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tentang strategi terutama asosiasi Pak Jokowi ke Mas Ganjar, kami pikir itu yang sesuatu yang perlu kami perkuat ya. Jadi kalau teman-teman melihat visi misi yang ada di 8 gerak cepat Mas Ganjar, inti dari visi misi itu Indonesia unggul, yang pada dasarnya membuat apa program-program strategis yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, Mas Ganjar akan melakukannya lebih baik dan lebih cepat. Jadi cenderung tidak ada di visi misi kami yang mengatakan kami akan membatalkan program A, akan membatalkan program B. Kami akan membuat IKN benar-benar sebagai kota hijau, kota digital, smart hub, yang betul-betul bisa menjadi Indonesia sentris ke depan. Jadi itu visi misi kami tentang hilirisasi. Kami menyatakan bahwa hilirisasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan diperdalam, dan akan memastikan hilirisasi yang dilakukan Pak Jokowi ke depan itu akan diperdalam dengan membuat kepastian bahwa nantinya sumber energinya adalah energi hijau. Bahwa hilirisasi yang akan dilakukan akan terkait dengan konektivitas maritim, akan terkait dengan rantai pasok global. Hilirisasi yang dilakukan akan menggunakan standar-standar digital sehingga nyambung dengan standar industri 5.0 yang ada di dunia ya. Itu yang kami sampaikan di visi misi, sehingga kami sebetulnya yakin bahwa kalau nanti publik menilai tentang sosok Mas Ganjar, maka publik akan melihat Mas Ganjar ini adalah belusukan plus, Mas Ganjar ini adalah Jokowi 3.0. Jadi asosiasi itu yang mungkin dengan melihat hasil Kompas yang perlu kami perkuat. Ya, tentang demokrasi, tentang kemunculan keputusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial, tentang politik dinasti yang kontroversial, yang kami lihat sekarang itu bolanya ada di masyarakat sipil, ada di kampus, ada di mahasiswa. Sehingga kita sekarang tidak hanya mengenal Gibran, tapi juga mengenal Gilbran. Ya, dua nama yang mirip-mirip yang kemudian membicarakan satu isu yang sama. Tapi kesadaran dan kegelisahan tentang demokrasi yang turun ini tampak dari data-data objektif akademik, ya, data-data indeks demokrasi yang bisa kita lihat dari beberapa indeks global. Memang terjadi penurunan bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Ya, kalau teman-teman membaca majalah The Economist yang terbaru tentang dunia 2024 baru terbit akhir November itu, di majalah Economist terbaru, buka halaman pertamanya, lalu kalimat pertama yang akan dibaca di situ adalah demokrasi in danger. Ya, demokrasi dalam bahaya, dan itu kondisi seluruh dunia, bukan saja kondisi di Indonesia. Sehingga misi dari Mas Ganjar dan Pak Mahfud dan kami di TPN adalah memastikan pemilu 2024 ini akan mengungkit kembali sehingga konsolidasi demokrasi yang menjadi cita-cita reformasi di Indonesia bisa berjalan lebih baik didapatkan dalam pemilu 2024. Karena itu isu demokrasi yang memang sudah bergaung awal ya di pemilu 2024, kami pikir ini akan terus-menerus bergulir kalau seandainya masyarakat memang melihat ada hal-hal yang membuat mereka gelisah tentang pelaksanaan pemilu 2024. Terima kasih. Berikutnya, silakan. Ketiga ya, silakan. Izin saya dari Jawa Tengah. Pertanyaan saya, besok salah satu tema debat yang akan digunakan adalah soal HAM.
kalau kita lihat sejarah, Pak Ganjar itu sempat dicekal soal HAM, terutama soal Desa Wadas. Dan pertanyaan saya adalah, apakah Pak Ganjar sudah siap nih, misalkan kalau misalnya diserang oleh paslon-paslon lain soal Wadas, dari TPN menyiapkan narasinya seperti apa? Satu itu. Kedua, besok itu kan debat cuma 120 menit. Persiapan dari Pak Ganjar dan TPN sendiri dalam menyiapkan narasinya seperti apa? Karena kan kita tema besok itu sangat panjang. Dan apakah mungkin dari waktu yang cuma 120 menit bisa yakin atau tidak semua yang akan dibicarakan Pak Ganjar bisa tercapai sampai ke masyarakat dengan baik? Terima kasih. Mungkin tentang HAM Wadasnya Mas Eno ya bisa menambahkan. Tapi yang kami perhatikan di Mas Ganjar sebagai gubernur, Mas Ganjar membantu pemerintah pusat untuk melakukan proyek-proyek infrastruktur utama di pusat, termasuk di Wadas misalnya. Ada masalah di situ, Mas Ganjar langsung melakukan interaksi dengan masyarakat Wadas untuk memastikan jika terjadi korban HAM di sana, maka proses yang paling diutamakan Mas Ganjar adalah pemulihan korban, dan itu yang menjadi prioritas Mas Ganjar selama menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah. Dan teman-teman bisa langsung mengecek ke Wadas bagaimana pemulihan korban di Wadas itu benar-benar menjadi prioritas dan sudah berhasil dijalankan oleh Mas Ganjar dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Lalu tentang format debat, ya, KPU memang mengusulkan satu format debat baru, ya, antara lain karena tidak pasang, berbeda dengan 2014 dan 2019. Karena tiga pasang ini waktu berbicara dari kandidat akan lebih terbatas daripada 2014 dan 2019. Kami sudah melakukan hitungan-hitungan. Debatnya akan berlangsung 120 menit tanpa iklan, 150 menit totalnya. Dari 120 menit itu kandidat akan berdiri di panggung kira-kira 100 menit, ya, tapi berbicaranya 20 menit saja. Ya, Mas Ganjar, Pak Prabowo, Mas Anies 100 menit berdiri di panggung untuk berbicara 20 menit. Jadi memang kemudian harus benar-benar harus bisa melakukan komunikasi yang super efektif, sehingga nanti statement pembuka yang hanya 4 menit langsung nyampe. Ketika nanti harus menjawab pertanyaan dari moderator yang waktunya cuma 2 menit harus bisa nyampe. Ketika nanti menyimpulkan yang waktunya cuma 1 menit, juga secara komunikasi harus super efektif, sehingga narasi-narasi utamanya bisa didapatkan oleh masyarakat pemilih secara tajam dan baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Andi. Jadi saya mungkin nambahkan sedikit dari yang sudah disampaikan oleh Mas Andi tadi. Jadi hari ini suasana kebatinan dulu ya. Suasana kebatinan menjelang debat yang pertama kali dilaksanakan. Saya rasa debat ini sedang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat luas. Apa yang menjadi gagasan dan pemikiran dari masing-masing kandidat capres. Nah, karena besok topiknya adalah tentang hukum, maka sebenarnya bagi kami ini adalah panggung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Beliau berdua punya track record panjang di dunia hukum. Pak Ganjar ini lulusan S1-nya hukum, pernah jadi legislator 2 periode, dan Pak Mahfud hari ini dikenal luas sebagai pendekar hukum. Jadi semangat dan suasana kebatinan kita dalam menghadapi debat ini sebenarnya fresh sekali. Karena di situ dalam sekian menit yang kita akan bicara besok, harapannya nanti akan bisa menceritakan tentang statement-statement penting, standing point penting Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Tidak hanya bicara tentang ke depan saat membangun Indonesia, saat apabila menjadi presiden dan wakil presiden yang kita yakini, tapi ini juga bicara tentang entry point bagi masyarakat luas untuk melihat rekam jejak panjang beliau berdua dalam track recordnya sebagai pemimpin di bidangnya masing-masing. Jadi suasana hati kami ini yang datang kan teman-teman jubir muda semuanya wajahnya fresh semua ini. Ini menggambarkan saya rasa bagaimana besok Pak Ganjar dan Pak Mahfud akan datang ke arena debat dengan sangat happy, dengan penuh semangat, dengan penuh optimisme, karena kami yakin bahwa itulah yang harus dipancarkan untuk kawan-kawan yang menyaksikan debat. Dalam situasi misalnya menghadapi survei kemarin ya, Mas Yara ya, yang hari ini muncul dari Kompas tentang undecided voters yang masih banyak yang galau, jadi kami rasa debat ini bisa menjadi salah satu jawaban. Nanti masyarakat akan melihat, dan kita pastikan kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang bicara di panggung debat
pasti ada kejutan dalam debat besok yang disampaikan oleh beliau berdua. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir ya, Mas, silakan. Halo, Assalamualaikum. Saya Thohir dari cnnindonesia.com. Rekan saya pertama masih sebut soal Kompas hari ini. Berarti persis kurang sedikit 2 minggu dari kampanye KPU tanggal 28 November sampai hari ini, justru elektabilitas Pak Ganjar menurun. Sebenarnya apa yang bisa dibaca dari TPN dari penurunan elektabilitas ini? Mungkin penurunannya juga sebenarnya bukan dari Kompas, bahkan dari survei-survei lain. Terus yang kedua, dari undecided voters, memang ada lonjakan di situ. Tapi Litbang Kompas menyebut bahwa sebagian besar atau mayoritas undecided voters ini adalah pemilih-pemilih di perkampungan atau yang umumnya tidak menangkap isu-isu elit. Nah, bagaimana TPN melihat isu ini? Bahwa isu-isu yang sering disampaikan Mas Ganjar dan Pak Mahfud ini kan berkaitan dengan demokrasi, HAM, pemberantasan korupsi yang umumnya itu ditangkap sebagai isu-isu elit. Bersamaan fakta itu bahwa undecided voter disebut oleh Litbang Kompas itu adalah pemilih-pemilih di kalangan pedesaan, bukan di perkotaan. Artinya mayoritas adalah pemilih-pemilih yang tidak kritis. Bagaimana melihat itu dan bagaimana strateginya? Terus yang ketiga, soal isu ekonomi. Dalam satu wawancara, Mas Awe pernah menyebut bahwa isu-isu approval rating terhadap Presiden Joko Widodo ini walaupun kadang menurun dalam isu-isu hukum, tapi tidak bersamaan dengan dia tetap tinggi karena ekonomi. Walaupun sebenarnya dibanding 2 presiden sebelumnya tidak lebih baik itu ekonomi selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo ini. TPN melihatnya seperti apa? Karena selama ini mungkin belum banyak disampaikan Pak Ganjar dibanding isu-isu yang lain terkait isu ekonomi ini. Terima kasih. Ya, saya pikir wajar ya untuk semua tim 01, 02, 03 itu menggunakan momentum debat 1 sampai debat 5 untuk meluncurkan program utamanya. Ya. Jadi karena itu memang harus ada strategi bergelombang. Program apa yang akan dimunculkan di debat 1 tanggal 11. Debat ekonominya sendiri baru debat 2 tanggal 22. Nah, disitulah nanti program unggulan di ekonominya yang akan diluncurkan, yang kemudian nanti akan dibantu dijelaskan oleh teman-teman BID. Ya, jadi strategi bergelombang untuk bertahap untuk meluncurkan program unggulan sesuai dengan tema-temanya sudah disiapkan. Debat 1 demokrasi, debat 2 ekonomi, debat 3 tentang politik luar negeri pertahanan, debat 4 tentang energi lingkungan hidup, debat 5 tentang kesejahteraan sosial dan inklusi, sehingga ada substansi-substansi unggulan utama yang memang disiapkan sesuai dengan tema debatnya. Ya, kalau kami tidak menyiapkan bergelombang begitu, maka kita kemudian akan kehilangan momentum memanfaatkan debat yang nanti cakupan coverage-nya sangat-sangat luas untuk mengangkat program-program yang memang kami siapkan. Ya, mengenai Kompas, kami sedang meneropong lebih dalam ya tentang data-data yang ada. Ya, tapi sekali lagi karena banyak survei yang sudah muncul selama 1 bulan terakhir, jadi kami langsung mengamati Kompas. Surveinya keluar tanggal berapa sekarang? 11 ya. Tanggal 11 mereka turun lapangan kira-kira tanggal 29 November sampai 4 Desember. Jadi kami kemudian mengira-ngira pada saat Kompas turun lapangan tanggal 29 sampai 4 Desember ini survei apa, isu apa yang sedang bergulir di masyarakat. Pada saat 29 November sampai 4 Desember ini kami sedang bergerak kinetik 1 dari Merauke sampai kira-kira Bima ya, tanggal 29 sampai tanggal 4. Biasanya isu yang ada di masyarakat kalau tidak spike tinggi karena skandal, maka isu yang ada di masyarakat tanggal-tanggal itu kalau tidak isu lokal adalah isu-isu yang terjadi minggu sebelumnya.
Minggu sebelumnya 20 sampai tanggal 28 November yang kami harus amati. Kalau 20 sampai tanggal 28 November memang tidak ada pergerakan karena kampanyenya belum mulai. Nah, itu yang sedang kami teropong secara lebih dalam sehingga kami bisa secara lebih objektif ya menggunakan data-data survei ya termasuk Kompas yang dirilis hari ini untuk membantu kami mempertajam strategi ke depan. Saya tambahin ya Mas ya terkait dengan pertanyaan tadi. Jadi case-nya adalah tentang kenapa kok selama ini yang disebut adalah hanya ngomongin tentang demokrasi, HAM, isu-isu yang tadi dipersepsikan elitis. Sebenarnya buat kami itu bukan isu elit. Bagi kami, isu masalah demokrasi, jaganya demokrasi di Indonesia ini adalah isu yang paling mendasar. Kalau demokrasi tidak terjaga, bagaimana kita bisa korupsi? Ini sering kita bicarakan sama teman-teman. Kalau kemudian korupsi tidak bisa kita kendalikan karena demokrasi tidak baik, bagaimana kita bisa memastikan lapangan kerja? Bagaimana kita bisa membagikan akses ekonomi yang merata dari Sabang? Maka demokrasi ini jadi isu esensial yang ini harus kemudian kita komitmen untuk pertahankan dan kita perkuat dalam pembangunan ke depan dalam pemerintahan Ganjar Mahfud. Kita percaya bahwa itu menjadi isu esensial. Jadi hari ini kalau terkait dengan survei angkanya kita baca, sebenarnya kesimpulannya satu Mas. Belum ada yang satu putaran. Tidak ada yang satu putaran. Tidak ada yang bisa mengklaim satu putaran dari hasil bacaan survei kita. Maka sekarang seperti yang disampaikan Mas Andi tadi, ini the game is still on. Pertandingannya masih berjalan. Baratnya pertandingan bola ini bahkan belum tengah babak, jadi masih starting beberapa menit awal. Sehingga peluang mencetak gol bagi setiap pihak itu masih sangat terbuka. Debat juga belum mulai, masih ada 5 kali debat. Dan kami yakin bahwa peluang untuk rebound bagi semua orang, peluang untuk menang bagi semua kandidat itu masih sangat terbuka. Peluang untuk Mas Ganjar dan Pak Mahfud menang bahkan satu putaran masih terbuka. Kami yakin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada tambahan satu sedikit aja, Mas Tara. Tadi terlewat jubir yang hadir yang belum disebutkan. Yang pertama adalah Mbak Tamara Geraldine. Mbak Tamara ada di belakang atau di belakang? Oh, di belakang ya. Oke, dari PDIP. Dan yang kedua adalah Firdian Aurelio dari perwakilan pemenangan muda. Mas Firdian bisa ada di belakang. Oke. Ya. Terima kasih itu aja Mas. Oke, saya kira kita cukupkan sekian teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak nanya?